Keputusan pemecatan 51 pegawai KPK dan pembinaan bagi 24 pegawai KPK lainnya masih menyisakan kontroversi. Hasil pertemuan pimpinan KPK dengan sejumlah menteri serta lembaga negara itu dianggap mengabaikan hukum bahkan instruksi Presiden. Komisi Pemberantasan Korupsi, Menpan RB, Menkumham, BSSN, BKN, serta asesor memutuskan memecat 51 dari 75 pegawai KPK yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan. Sementara 24 pegawai lainnya akan dilakukan pemindaan melalui pendidikan dan pelatihan bela negara untuk menuju jenjang ASN. Kita sepakati bersama dari 75 itu dihasilkan bahwa ada 24 pegawai dari 75 tadi yang masih dimungkinkan untuk dilakukan pembinaan. Jadi sebelum diangkat menjadi ASN. Sedangkan yang 51 orang ini kembali lagi dari asesor itu sudah warnanya dia bilang sudah merah ya. Dan ya tidak memungkinkan untuk dilakukan pembinaan. Meski telah dipecat 51 pegawai KPK yang tidak lulus TWK masih bisa bertugas hingga November mendatang. KPK masih boleh memiliki pegawai non-ASN hingga 1 November sesuai dengan undang-undangnya, karena pada saat tanggal 1 November semua pegawai KPK harus sudah menjadi ASN. Jadi yang TMS 51 orang ini itu nanti masih akan menjadi pegawai KPK sampai 1 November 2021. Menanggapi pemecatan ini, Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo menyebut putusan ini bukan hanya melawan hukum, namun juga melawan instruksi Presiden. Pertama, pimpinan KPK dan BKN telah nyata-nyata tidak mematuhi instruksi Presiden dengan tetap memberhentikan pegawai KPK baik dengan cara langsung sejumlah 51 orang maupun dengan cara mendidik kembali 24 orang tapi tanpa adanya jaminan harus menjadi ASN. Padahal secara nyata Presiden sudah mengungkapkan bahwa tes tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar untuk memberhentikan seseorang. Di sisi lain, KPK menegaskan polemik pegawai KPK ini tidak akan mengganggu penanganan perkara yang tengah berjalan. Hingga kini KPK belum mengumumkan siapa saja pegawai yang dipecat atau masih akan dibina. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Sebelumnya 75 pegawai KPK dinyatakan tidak lolos tes wawasan kebangsaan dalam alih status menjadi aparatur sipil negara. Namun Presiden Jokowi menyatakan tes wawasan kebangsaan terhadap pegawai KPK tidak bisa dijadikan dasar untuk memberhentikan pegawai KPK. 75 pegawai KPK dinyatakan tidak lulus tes wawasan kebangsaan dalam rangka alih status menjadi aparatur sipil negara atau ASN. Hal ini pun menjadi polemik, lantaran jajaran penyidik senior seperti Novel Baswedan serta pengurus wadah pegawai KPK masuk ke daftar pegawai tak lolos tersebut. Mereka kemudian melapor ke Ombudsman tentang adanya dugaan maladministrasi dalam alih status pegawai KPK menjadi ASN. Ada yang menarik dari Ombudsman karena Ombudsman juga punya kewenangan untuk bisa memanggil secara paksa dan memberi rekomendasi. Bahkan sebetulnya kalau semuanya punya niat baik, semua pihak punya niat baik, maka proses ini bisa diselesaikan tidak sampai ke rekomendasi. Jadi kira-kira proses ini sebetulnya bisa diselesaikan hari ini atau besok atau minggu depan supaya Republik ini tidak selalu gaduh seperti itu. Dengan dia nonaktifkannya 75 orang pegawai, kasus-kasus yang ditangani semuanya mandek. Sementara itu, Presiden Joko Widodo menyebut tes wawasan kebangsaan terhadap pegawai KPK tidak bisa menjadi dasar pemberhentian pegawai. Hal itu justru menjadi masukan untuk perbaikan internal KPK. Presiden pun memerintahkan agar tidak ada yang dirugikan dalam polemik ini. Kalau dianggap ada kekurangan
Saya berpendapat masih ada peluang untuk memperbaiki. Sebelumnya Presiden Joko Widodo telah menandatangani peraturan pemerintah nomor 41 tahun 2020 tentang pengambil alihan pegawai KPK untuk menjadi aparatur sipil negara. Mereka yang telah lolos tes rencananya akan dilantik 1 Juni mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Untuk mengulas keputusan KPK yang tetap memberhentikan sejumlah pegawai KPK, sudah bergabung bersama kami Direktur Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas Ferry Amsari dan mantan politikus Partai Demokrat Ferdinand Huta Hayan. Kami juga sudah berupaya untuk menghubungi pimpinan KPK dan Deputi Kantor Staf Presiden, namun hingga saat ini belum dapat bergabung. Kita sapa dulu dua bapak-bapak yang sudah bergabung bersama kami, Bung Ferry dan Bung Ferdinand. Selamat sore. Selamat sore. Ya, saya ke Bung Ferdinand terlebih dahulu sebelum kita nanti akan mengontak Bung Ferry Amsari. Bung Ferdinand, apa yang dilakukan oleh pimpinan KPK dengan konferensi persnya dinilai adalah bentuk pembangkangan dari instruksi Presiden yang jelas-jelas mengatakan TWK bukanlah dasar pemberhentian. Alibinya dilarikan kepada rapor merah kinerja. Bagaimana Anda melihatnya? Ya, jadi begini ya. Ini kan menjadi seperti perang opini, tetapi bukan lagi perang fakta yang sesungguhnya. Apa yang disampaikan Presiden, kalau kita cermati betul-betul, Pak Jokowi kan menyatakan bahwa masih ada peluang untuk dibina. Artinya apa? Yang disampaikan Presiden ini kan adalah sebuah statement, pernyataan dari kepala negara untuk berusaha bijak menyikapi sebuah permasalahan yang memang sekarang menjadi isu yang terus riuh di tengah publik. Tetapi kalau kita kembali kepada aturan, KPK itu adalah lembaga yang tidak boleh diintervensi oleh Presiden keputusannya. Ya, karena lembaga KPK ini diatur oleh undang-undang secara khusus. Bahkan bukan hanya KPK yang status pegawainya ASN tidak boleh diintervensi Presiden, seperti KPU, ya, pengadilan, BPK, KPPU, dan ada beberapa lembaga negara yang jadi Anda menangkap instruksi Presiden niatannya apa kalau demikian? Gimana? Jadi jika kemudian Anda menyebutkan tidak bisa intervensi, jadi niatan instruksi Presiden dari awal soal TPK ini niatannya apa? Nah, ini yang harus dilihat. Presiden menyampaikan pendapat ini sebagai apa? Apakah perintah, instruksi, atau sekedar memberikan jalan tengah? Saya melihatnya ini bukan instruksi dan bukan perintah, karena kalau ini instruksi atau perintah, Presiden nanti bisa dituduh melanggar undang-undang KPK karena mengintervensi keputusan kolektif kolegial pimpinan KPK. Itu kan jelas ada aturannya. Jadi yang dilakukan oleh pimpinan KPK ini adalah sebuah keputusan kolektif yang dasar hukumnya ada. Ada peralihan status pegawai mulai dari berubahnya undang-undang tentang KPK. Kemudian ada PP 41 2020 yang mengatur peralihan status. Ya kan, kemudian kalau kita melihat ke undang-undang lain, syarat seseorang menjadi ASN itu apa saja? Kan ada undang-undang tentang ASN. Semua diuji. Kalau kita melihat penerimaan pegawai negeri, semua kan mengikuti sebuah proses ujian. Betul bahwa memang ada keputusan MK yang menyatakan jangan sampai peralihan status ini merugikan pegawai yang ada di sana. Nah, hak-hak yang dibicarakan, haknya apa? Hak pegawai KPK tersebut tidak berhak menentukan posisinya dan menentukan jabatannya, dia harus tetap menempati posisi tertentu. Itu adalah kewenangan dan kebijakan pimpinan. Hak pegawai adalah menerima gaji, menerima fasilitas sesuai jabatannya, dan lain-lain yang diatur di dalam ketentuan-ketentuan yang sekalipun bahwa ASN itu merupakan bagian dari eksekutif dan Presiden adalah pimpinan administrasi tertinggi. Nah, itu hak yang harus diurus. Jadi kalau pegawai KPK ini merasa bahwa mereka berhak harus menjadi pegawai KPK, itu salah pemahaman. Saya ke Bung Ferry. Saya ke Bung Ferry. Kita akan tangkap persepsi Bung Ferry. Seperti apa Anda melihatnya bahwa disebutkan apa yang disampaikan Presiden bukanlah instruksi, bukanlah perintah, sehingga apa yang disampaikan KPK kemarin soal pemberhentian 51 ini ya sah-sah saja. Tentu saja Presiden harus dianggap bukan odong-odong ya, tetapi seorang kepala negara dan kepala pemerintahan.
Apalagi dalam konteks ini permasalahannya soal ASN atau PNS. Harus diingat ada PP 17/2020 tentang manajemen PNS. Mungkin Pak Ferdinand belum baca ya. Di sana dikatakan bahwa Presiden adalah pimpinan tertinggi PNS. Jadi tentu secara administrasi negara, terutama terkait dengan PNS, boleh ikut campur. Yang tidak boleh ikut campur dalam rumpun eksekutif yang independen dari KPK itu adalah soal proses penegakan hukum. Sama juga dengan kejaksaan dan kepolisian, walaupun Presiden adalah pemimpin tertinggi mereka, tapi untuk urusan penegakan hukum tidak boleh ikut campur. Nah, ini urusan administrasi negara, urusan birokrasi. Presiden adalah tertinggi, sudah mengeluarkan pernyataan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 70 PUU 17 Romawi tahun 2019, Presiden sudah menyatakan berbasis putusan itu tidak boleh proses alih status itu merugikan pegawai KPK. Ingat bahwa ini adalah proses alih status, bukan ujian PNS sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang ASN. Proses alih status ini ada PP yang mengaturnya. PP ya nomor 41 tahun 2020 pasal 4 ada 5 tahapan di dalam PP itu soal alih status dari pegawai menjadi ASN. Nah, dalam 5 tahapan itu sama sekali tidak ada tes wawasan kebangsaan yang isinya bermasalah itu, yang isinya merusak rasa kebangsaan kita, merusak persatuan kita, masa itu disahkan, kan begitu. Dan bagi saya betul-betul pernyataan Presiden itu adalah pernyataan kepala pemerintahan, pimpinan tertinggi birokrasi, termasuk BKN, Menpan RB, bahkan KPK. Oke, berarti to the point, Bung Ferry, sederhananya berarti ada pembangkangan yang dilakukan oleh pimpinan KPK dalam keputusannya memberhentikan 51 pegawai KPK yang tidak lulus TWK. Ya, menentang konsep birokrasi, menentang pimpinan tertinggi birokrasi. Ingat Pak Firly Bahuri itu ada 2 kondisi, dia itu adalah bawahan Presiden. Satu sebagai pimpinan KPK, satu lagi sebagai anggota kepolisian. Jadi aneh kalau ada polisi pimpinan KPK yang berani menentang pernyataan Presiden soal status kepegawaian ini. Oke. Baik, kami kembali ke Pak Ferdinand. Kami tangkap intinya bahwa tidak boleh ada intervensi Presiden dalam hal penegakan hukum, namun dalam urusan administrasi berbeda cerita tentunya. Bagaimana Anda melihat ini? Ya, ini kan menjadi sebuah adu argumen nanti perdebatan yang mempertahankan argumennya masing-masing. Tetapi kalau kita melihat, saya memahami betul yang disampaikan oleh abang saya tadi Pak tentang PP mengatur PNS bahwa Presiden itu adalah pimpinan tertinggi terkait dengan ASN. Tetapi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ada ASN ini memang yang pertanggungjawabannya pimpinan lembaganya itu tidak kepada Presiden tetapi kepada DPR. Nah, ini kan menjadi apa yang disampaikan oleh beliau ini seolah-olah bahwa Presiden berhak mengatur siapa duduk di mana, siapa menjabat apa di lembaga KPK. Nah, ini kan tidak boleh, artinya apa? Ini bagian dari ruang sebuah intervensi kepada lembaga KPK yang independen. Menurut saya bahwa apa yang dilakukan KPK tersebut, karena ini kan tes dilakukan bukan hanya oleh KPK, ada kerjasama dengan lembaga-lembaga lain, seperti di sana ada BIN, ada BAIS, ada Pusat Psikologi TNI Angkatan Darat, dan BKN tentunya. Nah, lembaga-lembaga negara ini kan tentu bukan lembaga negara yang melakukan sesuatu tanpa dasar hukum tertentu. Nah, ini kan harus dilihat bahwa ada upaya untuk membangun opini yang dilakukan oleh teman-teman kita yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan ini bahwa mereka berhak tetap harus menjadi pegawai KPK.
Nah, ini kan menjadi permasalahan. Sementara pimpinan melihat bahwa ada yang tidak lolos, dia tidak boleh menjadi ASN. Ini kan menjadi Mohon maaf, saya potong, Bung Ferdinand. Ini saya selesaikan dulu. Satu-satunya jalan bagi teman-teman yang tidak lulus ini, ya silakan mengujinya ke PT UN. Oke, satu hal yang menjadi hak mereka adalah soal transparansi. Saya pikir Anda juga sepakat soal ini. Prinsip tata kelola pemerintahan yang baik adalah transparansi salah satu di dalamnya. Kalau Anda melihat soal alih status, kemudian diberhentikannya 51 disebut rapor merah yang kita tidak pernah tahu, yang menjadi misteri di balik ini semua, apakah Anda melihat bahwa tata kelola pemerintahan yang baik, tata kelola institusi yang baik sedang dijalankan? Nah, ini kan tes wawasan kebangsaan ini harus dilihat kembali kepada pangkalnya. Ini kan sifatnya rahasia, sesuatu yang sebetulnya tidak boleh dibuka ke publik. Nah, ini kan di publik sekarang beredar banyak informasi bahwa ada yang mengaku Taliban lah. Mengapa tidak bisa ke publik? Mengapa tidak bisa dibuka ke publik, Bung Ferdinand? Karena memang statusnya rahasia negara. Satu hal kita bisa ketahui, jika pimpinan KPK melanggar kode etik, semua media dapat informasinya. Termasuk dulu waktu kasus Pak Abraham Samad, bocor sprindik, dan dihukum secara etik, kita dapat informasinya. Soal rapor merah mereka ini kita tidak pernah dapat informasinya. Bagaimana Anda menjelaskannya? Ya, kalau ini kan ada Dewan Pengawas KPK. Silakan mekanismenya, kalau memang ada pelanggaran kode etik, saya juga tidak pernah membela secara personal pimpinan KPK, tetapi yang dilakukan ini adalah lembaga negara yang melakukan. Kalau memang pimpinan KPK melakukan pelanggaran kode etik, silakan diberhentikan. Bahkan waktu Pak Firly juga kemarin diproses oleh Dewan KPK yang menggunakan helikopter ke sebuah acara, ya, itu juga saya menyatakan ya Firly harus diproses karena itu bentuk pelanggaran etika. Jadi ini yang saya bela adalah apa yang dilakukan lembaga-lembaga negara terhadap sebuah proses menyelek orang yang beralih status dari ASN. Saya ke Bung Ferry agar berimbang. Bung Ferry, kalaupun naik helikopter itu tidak menjadikan yang bersangkutan diberhentikan, saya menjadi penasaran betul. Kira-kira rapor merah ini kaitannya dengan kinerja apa sampai mereka harus diberhentikan? Ya, saya yakin ya kalau dilihat apa yang sedang ditangani oleh 75 51 orang ini adalah kasus-kasus besar yang mengaitkan dengan yang terkait dengan partai-partai besar. Soal bansos, ya, ada Harun Masiku. Ingat, dari 51 orang itu, 1 orang adalah penyidik satu-satunya yang sedang mengejar Harun Masiku. Kalau dia diberhentikan, maka otomatis kasus ini akan hilang atau tidak-tidaknya mengalami proses peralihan yang akan sangat rumit. Oleh karena itu, kalau dibaca ada kasus-kasus pajak, penur, dan segala macamnya, kita sudah tahu arahnya kemana. Nah, kalau argumentasi yang disampaikan Bang Ferdinand tadi, saya mohon maaf, tidak ada dasar hukumnya itu bahwa DPR pimpinan ASN. Kalau PP manajemen, PP terkait dengan alih status sudah jelas bahwa kuasa tertinggi, bahkan ini tolong dibaca PP 17 Mas Ferdinand, presiden dalam hal tertentu bisa mengambil alih ya untuk kemudian menentukan memindahkan PNS, menaikkan PNS, atau kemudian bahkan memberhentikan PNS. Nah, tidak ada kaitannya Bais bin dengan itu, dengan ASN begitu ya. Dan BKN adalah bawahan presiden, Menpan RB. Bahkan di Undang-Undang KPK yang baru, bahwa KPK adalah rumpun eksekutif. Jadi sasarannya menurut saya jelas, bukan 51 dan 75 orang ini, tapi yang disasar adalah apa yang sedang mereka kerjakan, agar kemudian kasus ini hilang, lenyap di muka bumi gitu ya. Jadi nyata-nyata bahwa ini sebenarnya upaya untuk menyingkirkan kasus-kasus besar itu. Baik, Pak Ferry dan Pak Ferdinand, sebelum kita lanjutkan dialog, pemirsa, Kepala Kantor Staf Presiden Muldoko angkat bicara terkait keputusan KPK yang tetap memberhentikan 51 pegawai. Ya, Muldoko meminta agar setiap kalangan menghormati dan memberi kepercayaan kepada KPK. Dari awal Presiden ingin agar KPK memiliki sumber daya manusia yang terbaik dan berkomitmen tinggi di dalam memberantas korupsi. Karena itulah proses pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN membuat pemberantasan korupsi harus menjadi lebih sistematis. Dan kita juga mesti tahu bahwa proses alih status pegawai KPK menjadi ASN merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. Yang kedua, PP Nomor 41 Tahun 2020
tentang pengalihan pegawai KPK menjadi pegawai ASN. Dan yang ketiga adalah Peraturan KPK nomor 1 tahun 2021 tentang tata cara pengalihan pegawai KPK menjadi ASN. Dalam mensikapi putusan Mahkamah Konstitusi nomor 70 tahun 2019, Presiden mengingatkan bahwa alih status kepegawaian harus tetap memegang prinsip tidak boleh merugikan hak pegawai KPK. Dan Presiden menyerahkan pada mekanisme yang berlaku, di mana pimpinan KPK, Sekjen KPK, bersama-sama Kementerian Pan-RB dan Kepala BKN bisa merumuskan kebijakan yang terbaik untuk memastikan prinsip itu dapat dibenahi. Langkah ini perlu untuk memastikan kita mendapatkan garda terbaik pemberantasan korupsi yang berintegritas dan berjiwa merah putih. Itu sebenarnya apa yang telah dipikirkan kita bersama. Jadi janganlah persoalan ini belum dipahami sepenuhnya oleh kita semuanya, tetapi justru digoreng kanan kiri, akhirnya keluar dari substansi tujuan yang hendak dicapai. Saya berharap dengan penjelasan ini masyarakat Indonesia bisa memahami dengan lebih utuh begitu. Ya, pemirsa, kami lanjutkan dialog masih bersama kami Bung Ferry Amsari dan Bung Ferdinand Hutahian. Kami kembali ke Pak Ferry. Pak Ferry, kalau tadi kita dengarkan pernyataan dari Kepala Staf Kepresidenan Muldoko bahwa proses alih status ini adalah upaya pemerintah untuk menjaga agar karyawan KPK bisa bekerja dengan maksimal. Tanggapan Anda? Ya, bagaimana maksudnya kerja maksimal kalau ternyata yang bekerja itu adalah orang-orang yang selama ini menangani kasus-kasus penting, lalu kemudian dicoret namanya hanya dengan tes yang diada-adakan. Pak Muldoko kan tidak membaca secara cermat ya PP 41 2020 itu dan Undang-Undang KPK mengenai tahapan-tahapan alih status. Sehingga saya yakin sebenarnya ini seluruh proses sudah ada kerjasama yang paripurna dari segala lini untuk kemudian mencoret 51 ini sehingga kasus-kasus besar yang terkait partai-partai ini menjadi hilang. Jadi kerjasamanya sudah paripurna. Legislatif dan pemerintah buat undang-undang, peradilan kemudian mengesahkan undang-undang agar kemudian 51 ini bisa tersingkir dan selamatlah seluruh orang-orang yang berkaitan dengan kasus-kasus negatif. Bung Ferry, to the point, apa yang kira-kira masih tersisa yang bisa menjadi jalan bagi 51 pegawai KPK ini untuk memperjuangkan, mengadvokasi hak-hak mereka? PT UNK, apakah mereka punya dalil yang kuat di sana? Termasuk barangkali bisa dijawab apa yang bisa dilakukan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan? Ya, pertama kalau untuk pegawai, karena proses hukum itu harus diperjuangkan melalui cara-cara hukum juga, maka tentu Pengadilan Tata Usaha Negara menjadi ruang untuk mempertanyakan keputusan, kebijakan, tindakan administrasi negara yang tidak sesuai dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik atau 10, Undang-Undang 30. Lalu kemudian sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, Presiden Jokowi, saya ingin garis bawahi, orang yang paling bertanggung jawab dengan kerusakan yang terjadi di KPK hari ini. Presiden yang terlibat membuat undang-undang, Presiden pula yang kemudian gagal mengeluarkan Perpu untuk memastikan KPK kembali seperti kitohnya, lalu Presiden pula yang membuat PP 41 yang membiarkan peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi menentang PP itu, lalu Presiden juga sebagai pimpinan tertinggi administrasi mengabaikan bawahannya melanggar perintah Presiden. Apa yang disampaikan Presiden melalui pidatonya itu adalah segala sesuatu yang harus dipatuhi oleh bawahannya yang berada di garis administrasi ketatanegaraan di bawah Presiden. Aneh kalau Presiden mengabaikan ada penyampaiannya tidak punya nilai.
Kalau memang penyampaian presiden itu tidak ada nilainya, untuk apa presiden berpidato? Jadi aneh menurut saya kalau presiden tidak melakukan tindakan. Sampai di sana, saya ke Bung Ferdinand. Itu make sense bahwa ada keresahan publik yang ditangkap oleh masyarakat, oleh presiden, ada masalah yang ditangkap oleh presiden sehingga ia bicara. Bagaimana Anda melihatnya, Bung Ferdinand? Ya, saya melihatnya tetap seperti tadi. Jadi begini, saya mau mengikuti alur berpikir Bang Ferry bahwa KPK ini secara administrator negara di bawah presiden karena ASN. Tetapi kita harus melihat seperti yang tadi saya sampaikan, saya tidak melihat bahwa apa yang disampaikan itu oleh Bapak Presiden adalah perintah atau instruksi mutlak yang harus dilakukan secara serta-merta 100%. Yang kedua, bahwa saya mengikuti alur berpikirnya tadi, KPK ini secara besar itu di bawah presiden ya, secara KSN, KPK pasti sudah melaporkan apa yang dikerjakannya juga kepada presiden, melaporkan kebijakan-kebijakan dan rencana keputusan-keputusan yang diambil. Jadi kalau mau menyalahkan presiden dalam hal ini, saya pikir ini terlalu berlebihan, apalagi kalau tadi asumsi-asumsi yang dikembangkan bahwa seolah-olah KPK ini akan kiamat tanpa orang-orang ini, bahwa kasus-kasus besar tadi akan mandek atau bahkan hilang. Saya tidak sependapat dengan itu. Kita akan mengujinya nanti bagaimana di depan KPK ini setelah pasca mereka ini kemudian tidak ada. Apakah akan lebih buruk atau justru lebih baik? Karena jangan hanya melihat di asumsi pihak saja, karena di pihak lain juga ada asumsi yang menyatakan bahwa KPK ini buruk justru karena ada mereka ini. Contohnya bagaimana selama ini publik menyuarakan tentang APBD DKI Jakarta yang justru teman-teman ini tidak pernah bicara. Ada uang yang hilang di Formula E triliunan, tidak ada yang bicara. Nah, ini kan hanya contoh saja. Tetapi kita harus melihat seperti tadi bahwa presiden membelikan sebuah jalan kebijaksanaan yang tentu ditangkap oleh KPK, dan buktinya ada yang akan dibina, ada yang tidak bisa dibina lagi. Ini kan adalah ranah kebijakan pimpinan. Menutup ini semua, sayang sekali waktu kita sudah habis. Bung Ferdinand, menutup ini semua simpel saja. Pertanyaan saya kepada Anda, Anda percaya bahwa transparansi adalah prinsip dan asas umum dari tata kelola pemerintahan institusi yang baik? Transparansi itu sebuah kewajiban dan mutlak bagi sebuah terima kasih. Tetapi jangan lupakan bahwa ada rahasia negara yang tidak dibuka publik. Baik. Itu yang kami lakukan sekarang. Kami pun berupaya untuk mengundang dari KPK. Sampai saat ini belum ada informasi kesediaan mereka untuk berbincang bersama kami di Ini Sore. Terima kasih waktu Anda berbincang bersama kami, Bung Ferry Amsari dan juga Bung Ferdinand Huta Hayan. Pemirsa, ratusan santri yang akan kembali ke Pondok Modern Darussalam Gontor menjalani swab antigen. Kami kembali untuk Anda saat lagi.